Jejak digital Fadlizon terbongkar telak soal organisasi HASI, ditulis oleh X Hardy dari Suwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Dr. Sunardi meninggal dunia dilumpuhkan oleh aparat khusus 88 karena membahayakan petugas yang ingin menghentikannya. Setelah itu muncul nama organisasi Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Dan ternyata Dr. Sunardi terafiliasi dengan organisasi ini. HASI adalah yayasan atau organisasi yang terafiliasi dengan kelompok pengacau JI. Sunardi juga merupakan tersangka pengacau yang tergabung dalam kelompok JI. Dari situs resmi PBB, HASI adalah organisasi yang terafiliasi dengan kelompok pengacau JI. JI bertanggung jawab atas berbagai aksi pengacauan termasuk insiden di Bali tahun 2022. HASI beroperasi di Indonesia sejak tahun 2011. Pada tahun 2013, anggota HASI berpartisipasi dalam beberapa penggalangan dana dengan JI di Indonesia yang mengumpulkan dana hingga ratusan juta rupiah. Para petinggi JI juga mendorong para pengikutnya untuk memberikan dukungan material bagi pertempuran di Suriah, termasuk dengan memberikan sumbangan kepada HASI. Sejak pertengahan 2013, HASI terlibat dalam perekrutan dan perjalanan perjuangan pengacau asing JI ke Suriah. Sejak tahun 2015, HASI telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi, bisa pembaca bayangkan betapa berbahayanya organisasi ini. Sunardi menjabat sebagai penanggung jawab dan juga berperan sebagai penasihat Amir JI. Ini artinya dia bukan orang biasa, melainkan punya posisi sangat penting di organisasi tersebut. Wajar kan kalau dia menjadi target aparat khusus 88. Nah, pembaca pasti juga sudah tahu ribut-ribut di media sosial terkait Fadlizon yang diduga menyerahkan sumbangan sebesar $20.000 Amerika Serikat. Entah uang sendiri atau bukan, coba kalian cek sendiri di akun Twitter Eko Kuntadi. Saya akan singkat saja menjelaskannya. Akun Twitter HASI menunjukkan jejak digital di mana ada foto Fadlizon bersama Angga Dimas yang sudah ditangkap karena terlibat dan pengacau. Semoga menjadi amal soleh yang bernilai pahala di sisi Allah bagi Bapak Fadlizon. Amin ya robbal alamin. Begitu isi cuitan akun HASI pada Mei 2015 lalu. Itu terkait dengan penyerahan bantuan kemanusiaan untuk Rumah Sakit Lapangan Salma Suriah. Menurut informasi yang saya baca dari Twitter Eko Kuntadi, dikatakan bahwa HASI dinyatakan sebagai organisasi pengacau pada Maret 2015, sedangkan bantuan dari Fadlizon pada Mei 2015. Masalahnya, apakah Fadlizon saat itu tahu status HASI? Menurut Eko, sebagai wakil ketua DPR RI saat itu tidak mungkin Fadlizon tidak tahu informasi tersebut. Tapi mari kita ambil yang positif sajalah. Kita anggap Fadlizon tidak tahu menahu soal HASI yang dinyatakan terafiliasi dengan kelompok pengacau. Tapi dengan jejak digital tersebut, maka Fadli kena batunya sendiri. Kalau foto tersebut benar, maka Fadli kembali menampar mukanya sendiri dengan telak. Orang-orang tidak peduli apakah dia tidak tahu soal HASI atau tidak. Yang jadi bukti adalah jejak digital dan foto yang sudah beredar luas. Fadli mau mengelak atau ngeles seperti apapun, tetap tidak membantu banyak. Poin yang ingin saya sampaikan adalah sepintar-pintarnya dia menyembunyikan kemunafikan, tetap saja akan terbongkar bobroknya suatu hari nanti. Saya hanya penasaran bagaimana respon Fadlizon dan Gerindra soal ini. Berkali-kali Fadli dengan lagaknya nyinyir ugal-ugalan. Sekarang jejak digital di masa lalu memukulnya dengan telak. Kalau Prabowo memang tidak bisa diharapkan, seolah membiarkan Fadli bertingkah liar tidak terkendali. Akhirnya publik pun mulai paham dengan Fadli yang beberapa waktu lalu pernah mengusulkan pembubaran aparat khusus 88. Publik pun mulai menuduh Fadli dengan narasi yang telak, pedas dan menohok. Saya rasa Fadli memang pantas mendapatkan itu. Anggap saja itu karma, karena kemunafikan tapi sok bijak. Padahal kalau jejak digital dan masa lalunya dibongkar, Fadli bakal malu sendiri. Banyak yang bisa dihajar. Lantas, bagaimana kira-kira reaksi Fadlizon nanti? Apakah dia akan menyangkal dan muncullah Raja Panji yang akan menganalisis kebenaran foto tersebut? Apakah dia akan menggunakan jurus yang sama seperti saat dia mengaku ditipu Ratna Sarumpait? Atau apakah dia akan pura-pura tidak tahu? Balasan paling telak dan memalukan yang bisa diterima seseorang adalah dari diri sendiri. Pernah foto bareng Soeharto, pernah kunjungi Abu Bakar Ba'asyir di lapas Gunung Sindur dan lain-lain. Nilai sendiri deh Fadlizon ini siapa? Bagaimana kalau menurut Anda? Sumber cuan MUI disetop oleh Kemenang, Anwar Abbas mulai panik, ditulis oleh Ferry Patli dari Suwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Setiap beli makanan dan minuman, baik di warung-warung kecil maupun di minimarket, Alfamart dan Indomaret, pasti kita menemukan stempel halal di bungkus makanan dan minuman yang kita beli tersebut, dengan tulisan Majelis Ulama Indonesia di dalam lingkaran yang mengelilinginya.
Bahkan karena begitu mengakarnya label halal MUI ini, sampai-sampai banyak perusahaan terutama yang memproduksi makanan dan minuman takut barang dagangannya gak laku kalau tidak ada cap halal. Termasuk produk bukan makanan dan minuman juga pakai label halal dari MUI supaya apa yang mereka jual itu dianggap sesuai dengan syariat Islam, seperti deterjen, sabun mandi, dan lain-lain. Begitupun dengan kulkas yang jelas-jelas bukan makanan tapi terbuat dari logam, aluminium, magnet, dan gas freon masih pakai logo halal MUI ini. Padahal gak mungkin kulkas kerangkanya terbuat dari tulang anjing. Begitupun dengan pintunya, gak akan mungkin terbuat dari kulit daging B2 karena pasti gak akan awet. Jadi mereka berpikir daripada dagangannya gak laku, mending memberi MUI uang agar dapat logo halal dari ormas yang di dalamnya terdapat banyak kadrun tersebut. Karena untuk mendapatkan label halal dari MUI tidak seperti mendapatkan vaksin COVID Ferguson yang gratis itu. Biayanya cukup mahal. Rata-rata mengurus sertifikat halal MUI itu menghabiskan uang setara 2-4,5 juta rupiah tergantung golongan usahanya, kerumitan pemeriksaan, serta kecanggihan teknologi yang digunakan. Gak kebayangkan produk yang beredar di masyarakat yang jenisnya banyak banget itu mencapai jutaan merek, semua nyetor duit ke MUI masing-masing 2-4 jutaan. Jangan-jangan kalau dihitung, harta kekayaan MUI ini melebihi harta kekayaan milik Prabowo karena mereka menjalankan bisnis sertifikasi halal tersebut sudah sejak lama banget. Ditambah lagi masa berlaku sertifikasi halal itu hanya 4 tahun saja. Artinya kalau masa berlakunya sudah habis, mestinya urus lagi, kura-kura seperti orang buat SIM gitu. Terakhir harus keluar duit lagi untuk diberikan kepada MUI. Mirisnya, MUI tidak mau buka data ke publik berapa keuntungan dari bisnis sertifikasi produk halalnya yang mereka lakukan. Hal ini yang kemudian menimbulkan tanda tanya besar kenapa MUI pelit dengan informasi dan kemana saja uang tersebut dialirkan, serta digunakan untuk apa, sedangkan Komisi Informasi Pusat atau KIP tidak bisa berbuat banyak. Karena MUI adalah LSM bukan lembaga negara, sehingga tidak punya hak untuk memaksa mereka buka data ke publik. Begitupun dengan BPK, tidak bisa mengaudit penggunaan anggaran MUI ini, lagi-lagi karena statusnya LSM. Sementara auditor yang menentukan halal dan haram suatu makanan dari MUI itu, kita nggak tahu kualitasnya seperti apa, lantaran mereka hanya ormas. Munculnya berbagai permasalahan ini yang kemudian membuat pemerintah mengambil alih sertifikasi halal. Jadi kedepannya kalau mau mendapatkan cap halal langsung ke Kemenang, nggak perlu ke MUI lagi. Imbasnya logo halal yang ada tulisan Majelis Ulama itu diganti. Sekarang pemerintah sudah menyiapkan logo baru yang lebih simpel dan kesan budaya Nusantaranya juga sangat kental di logo itu. Sekilas terlihat dengan diambil alihnya sertifikasi halal oleh Kemenang dari MUI ini menguntungkan MUI, karena tugas LSM yang bergerak di bidang keagamaan itu jadi berkurang. Mereka tidak akan lagi disibukkan dengan ngurusin label halal sehingga bisa fokus dakwah menyampaikan pesan dari langit. Tapi apakah benar seperti itu? Ternyata tidak, Ferguson. Ketika sertifikasi halal diambil alih oleh Kemenang, sumber cuan MUI yang sangat besar tersebut auto hilang. Oleh karena itu, gak kebayangkan betapa jengkelnya mereka sama Gus Yakut. Apalagi kadrun yang cari makan di MUI pasti kesal banget dengan saudara kandung Gus Yahya ini. Sudah alirannya memang berbeda dengan NU, periuk nasinya diganggu pula. Jadi kedepannya jangan heran kalau kelompok PA212, ex-ormas terlarang, dan kadrun-kadrun yang lain semakin kencang berusaha menjatuhkan Menteri Agama dan menolak sertifikasi halal diambil alih oleh negara. Terbukti kok sekarang aja Wakil Ketua MUI Anwar Abbas sudah mulai nyinyir gak jelas gitu. Pertama, ia menyayangkan kata MUI dihilangkan dari logo halal yang terbaru, karena menurutnya fatwa kehalalan makanan masih menjadi milik MUI. Lawang yang ngeluarin label halal sekarang bukan MUI lagi kok, tapi BPJPH Kemenang. Ngapain juga ada tulisan MUI di sana? Lagian juga MUI itu kan hanya LSM, jadi fatwanya hanya bersifat himbauan. Tidak wajib dipatuhi, belum lagi ditambah dengan beberapa fatwanya yang ngaco guys. Seperti BPJS, kesehatan dikatakannya haram dan senam yoga juga diharamkan oleh mereka. Jadi kelihatan kan kalau mereka cuma sibuk mengharam-haramkan sesuatu. Gak baca berita kalau begitu banyak masyarakat miskin yang tertolong dengan adanya program Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Termasuk penulis sendiri yang kala itu duit lagi pas-pasan ketika istri mau melahirkan. Padahal menurut dokter harus operasi cesar yang biayanya mencapai puluhan juta rupiah. Namun ketika ada BPJS Kesehatan, penulis merasa terbantu banget karena semua biaya operasi ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan. Lantas apalagi nyinyiran Abbas kepada Menak tersebut? Cukup banyak sih, seperti mengatakan Kemenak hanya mengedepankan artistik dan lain-lain.
Namun pada intinya itu semua reaksi dari rasa panik dia akan kehilangan banyak rezeki. Bagaimana kalau menurut Anda?